Selamat datang teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita dari akun kali @esaki8613 dengan judul Rahasia NBA Marni. Mari langsung kita ke ceritanya. Sepasang bola mata berwarna abu-abu menatap tajam ke atap kamar. Kantong mata kendur nampak menggantung di bawah matanya. Raut wajahnya penuh keriput dimakan usia. Tak dihiraukannya para manusia yang berdiri melingkar di samping diranjangnya. Rambut panjangnya memutih, sesekali dibelai oleh perempuan paruh baya yang terus-menerus menangis di sampingnya. Jari jemari yang kurus-kurus keriput diusap-usap oleh seorang bapak-bapak usia 40 tahunan dengan lembut. Sesekali bapak itu mendekat dan membisikkan doa-doa dari potongan ayat suci ke telinganya. Namun, apapun yang dia dengar dan rasakan sepertinya tak membuatnya bergeming. Dia masih terbaring, mematung dengan mata terbelalak menatap ke atas. Tubuhnya kurus seperti hanya tulang belulang yang terbalut kulit tanpa daging. Sesekali bibirnya bergetar entah mengucap apa. Di luar kamar terdengar paduan suara tinggi rendah melantunkan ayat suci yang dibacakan secara bersama-sama. Terlihat banyak orang duduk bersila membaca surah Yasin memenuhi ruang tamu rumah besar itu. Malam itu terhitung sudah lebih dari 5 bulan Mbah Marni tergolek lemah di kasurnya. Padahal sebelumnya beliau adalah wanita tua yang sehat dan hampir tak pernah mengalami sakit sepanjang hidupnya. Namun suatu malam sekitar 6 bulan yang lalu, Mbah Marni tiba-tiba ditemukan kaku di kamarnya. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Entah dia menderita sakit apa, karena setiap dokter yang didatangi selalu mengatakan bahwa beliau sehat-sehat saja. Hasil medical check up pun bagus, mulai dari darah hingga hasil radiologi pun tak diketemukan sesuatu yang janggal. Keluarga Mbah Marni terkenal kaya raya. Mereka memiliki peternakan sapi besar dan juga sawah yang membentang luas. Sehingga berapapun biaya pengobatan Mbah Marni tak jadi soal bagi keluarganya. Sudah tak terhitung dokter, tabib, hingga pakar pengobatan alternatif didatangi, namun hasil yang baik bagi Mbah Marni tak kunjung mereka dapati. Mbah Marni 2 kali menikah. Dari suami pertamanya Agus, dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Darman dan Ningsih. Setelah Agus meninggal pada akhir tahun 1965, Mbah Marni menikah lagi dengan duda anak 3 yang juga teman baik Agus yang bernama Hartoyo. Hartoyo mempunyai 3 anak dari istri pertamanya yang telah meninggal saat melahirkan anak ketiganya. Ketiga anak Hartoyo bernama Prapto, Narto, dan Parwoto. Hartoyo juga mempunyai seorang anak laki-laki dengan Mbah Marni bernama Baskoro. Sayangnya, Hartoyo dan ketiga anaknya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, sedangkan Baskoro anaknya dengan Mbah Marni sekarang merantau ke Sumatera. Mbah Marni kini dirawat oleh kedua anak dari suami pertamanya, yaitu Darman dan Ningsih. Setelah usaha mereka membawa Mbah Marni ke pakar pengobatan nihil, Darman menduga mungkin saja sakit yang diderita Mbah Marni diakibatkan oleh ilmu sihir.
sehingga Darman mengundang kiai dan jamaah masjid di kampungnya untuk membacakan ayat-ayat suci di rumah Mbah Marni. Darman berharap bacaan ayat suci dapat meringankan sakit Mbah Marni jika memang sakit itu diakibatkan oleh ilmu sihir. Sebenarnya sebagian perasaan Darman sudah pasrah dan ikhlas jika Mbah Marni pada akhirnya harus meninggal dunia. Yang terpenting baginya, ibunya tidak terus-menerus tersiksa dengan penyakit aneh yang dideritanya. Malam itu, hari pertama diadakan yasinan di rumah Mbah Marni. Kata Kiai Sarno, kemungkinan yasinan akan diadakan selama 7 malam berturut-turut. Meski lantunan ayat suci telah dibacakan, sepertinya tak berpengaruh banyak kepada wanita tua usia 63 tahun itu. Dia masih terdiam kaku seperti malam-malam sebelumnya. Di kamar Mbah Marni terbaring, telah berkumpul keluarga Mbah Marni, mulai dari anak, menantu, dan cucu-cucunya. Ada pula para tetangga yang juga menjadi orang kepercayaan keluarga Mbah Marni turut hadir di kamar itu. Darman, memang ibumu sebelumnya kenapa? Kok bisa tiba-tiba sakit kayak gini? Tanya Sarino, tetangga mereka. Darman diam sejenak. Dia mengusap titik air mata yang membasahi matanya. Saya sendiri kurang tahu, Pak. Hanya saja saat itu ibu pesan kepada saya, dengarkan ibu, nanti apapun yang terjadi pada ibu, jangan sampai Baskoro pulang kampung. Begitu pesan ibu kepada saya, seolah beliau tahu akan terjadi sesuatu kepadanya. Dan bodohnya, saat itu saya tak bertanya lebih lanjut. Jawab Darman sambil matanya menatap ibunya yang tergolek di kasur. Jadi sampai sekarang si Baskoro tak tahu kalau ibunya kayak gini, sambung Sarino. Darman hanya menggeleng pelan, pertanda dia membeberkan ucapan Sarino. Kok aneh, yo? Ono opo ya? Ujar Sarino bertanya-tanya. Wis ra usah sok kayak dukun, Pak. Mungkin itu cuma pesen saja dari Mbah Marni yang memang sudah ngerasa bakalan sakit dan tak mau membuat anaknya khawatir. Sahut Misiem istri Sarino. Suara alunan surah Yasin masih terdengar nyaring. Sudah 2 kali surah Yasin dibacakan malam itu. Memang anjuran dari Kiai Sarno, bacaan Yasin diulang hingga 3 kali tiap malam. Setelah selesai 3 kali membaca, masing-masing orang yang membaca Yasin akan meniupkan doa ke sebuah gelas yang berisi air. Kemudian air itu nantinya akan diminumkan ke Mbah Marni. Tampak gelas yang berisi air itu kini di hadapan Kiai Sarno yang terpejam sambil duduk bersila, sedangkan mulutnya masih terus melantunkan surah Yasin. Ibu, suara teriakan Ningsih mengejutkan orang-orang yang berkumpul di kamar Mbah Marni. Ningsih terkejut melihat ibunya dengan tiba-tiba duduk dengan mata melotot tajam menatap ke depan tanpa memperdulikan Ningsih yang berada di sampingnya. Ibu, ucap Darman keheranan. Disusul oleh ekspresi keterkejutan dan ketakutan dari seluruh orang yang berada di kamar itu. Ibu Bagas takut, ucap seorang anak usia 8 tahun kepada Ningsih. Kemudian anak itu beringsut dan membenamkan wajahnya ke tubuh Ningsih. Ayu,
anak kedua Darman juga ikut menangis dan langsung digendong oleh Ratna istri Darman. Sedangkan Angga anak pertama Darman ikut membaca Yasin dengan Kiai Sarno di ruang tengah. Mbah Marni tiba berdiri di atas kasurnya. Pemandangan itu membuat semua orang semakin keheranan dan ketakutan. Pasalnya Mbah Marni yang sudah 6 bulan terbaring kaku tak bisa bergerak. Mana mungkin tiba-tiba berdiri tegak layaknya orang yang sehat bugar. Mbah Marni menggunakan daster warna putih. Rambutnya putih panjang terurai sepinggang. Sebuah perpaduan yang membuat wanita tua itu semakin terlihat menyeramkan. Lalu Mbah Marni berjongkok di atas kasurnya, kepalanya menoleh perlahan dan matanya memandang satu persatu orang yang hadir di kamarnya. Tatapan matanya tampak jahat dan mengerikan. Berpadu dengan senyum lebar yang tersungging di bibirnya, membuat siapapun akan meremang jika menatapnya saat ini. Kini kepalanya menggeleng pelan. Disusul bibirnya bergetar bersenandung pelan sebuah langgam berbahasa Jawa kuno. Lampu bohlam bercahaya kuning yang terpasang di langit-langit kamar berkedap-kedip saat Mbah Lastri mendendangkan langgam. Kepalanya kini semakin cepat menggeleng ke kanan dan kiri, membuat wanita itu semakin tampak mengerikan. Orang-orang hanya berdiri mematung tak bisa berucap sedikit pun. Ketakutan telah membuat mereka membeku dan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Mbah Marni melompat turun ke bawah ranjang, menatap sekilas ke orang-orang di sekitarnya, lalu berjalan keluar kamar sambil sesekali bercincit dan berputar-putar. Kini dia menuju ke ruangan tengah, yaitu tempat di mana para jamaah melantunkan surah Yasin. Paduan suara ayat suci seolah tak membuatnya berhenti. Dia terus berjalan menuju asal suara lantunan ayat suci. Dia menyibakkan serambu pembatas ruang tengah, lalu dia muncul begitu saja di tengah orang-orang yang sedang berkumpul membacakan Yasin untuknya. Mbah Marni kini telah berdiri di tengah-tengah orang-orang yang sedang berkumpul membaca surah Yasin itu. Kemudian Mbah Marni mulai menari-nari, berputar-putar dan berlenggak-lenggok layaknya penari gambyong sambil mendendangkan langgam dengan keras, seakan dia ingin mengalahkan kerasnya bacaan Yasin. Satu persatu orang yang membaca Yasin mulai terdiam. Mereka ketakutan melihat Mbah Marni yang kini nampak menyeramkan. Tak lama kemudian, suara alunan surah Yasin mulai senyap. Hanya tertinggal Kiai Sarno yang masih bertahan membaca Yasin. Mbah Marni tiba-tiba terdiam. Dia tak lagi menari-nari. Dia kini berdiri mematung. Kemudian kepalanya menengok ke arah Kiai Sarno yang duduk di sampingnya sambil masih membaca Yasin. Mbah Marni hanya menolehkan kepalanya ke arah Kiai Sarno, sedangkan badannya masih kaku menghadap ke depan. Matanya tajam menatap Kiai Sarno, dan senyum mengerikan tersungging dari bibirnya. Kemudian Mbah Marni tertawa melengking keras sekali hingga beberapa orang menutup telinganya karena saking takutnya mendengar suara tawa Mbah Marni. Para keluarga yang tadi berkumpul di kamar Mbah Marni hanya menatap terdiam, tak bisa mencegah dan melakukan apapun kepada Mbah Marni.
pelan-pelan Mbah Marni merangkak menuju Kiai Sarno. Kiai Sarno masih terus membaca Yasin sambil tetap memejamkan mata. Bacaannya mulai sedikit bergetar, badannya tampak menggigil. Dan ketika Kiai Sarno membuka mata, wajah Mbah Marni telah berada di hadapan matanya dengan senyuman lebar tersungging di bibirnya. Kiai Sarno terkejut, bukan kepalang, dia sampai hampir ambruk ke belakang. Kiai kampret, umurmu berapa? Berani-beraninya kau melawanku. Kau kira bacaanmu mempan? Haha, ora ngaruh, ora tegas. Hatimu penuh ketakutan, mana mungkin bacaan itu bisa mempengaruhiku. Haha, ucap Mbah Marni sambil tertawa melengking. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Kiai Sarno pelan dan berulang-ulang sambil menguatkan hatinya agar tak gentar berhadapan dengan Mbah Marni. Hahaha, astagfirullah, astagfirullah, haha, ra ngaruh, haha, ujar Mbah Marni menirukan ucapan Kiai Sarno dengan keras menggunakan nada yang meledek. Kiai Sarno tercekat, keringat dingin mengucur di keningnya. Dia kemudian beringsut ke belakang, menjauh dari wajah Mbah Marni yang sangat dekat di depan matanya. Kemudian Mbah Marni mengambil gelas di hadapan Kiai Sarno. Sesaat dia mengamati gelas berisi air itu, kemudian meminum airnya sampai habis. Lalu, kraa, Mbah Marni mengunyah gelas itu tepat di depan wajah Kiai Sarno. Kemudian dia memakan pecahan gelas beling itu tanpa ada luka sedikit pun di bibirnya. Beberapa pecahan beling diludahkan ke depan Kiai Sarno sambil Mbah Marni terus merangkak mendekat ke arah Kiai Sarno. Kiai Sarno terus beringsut mundur. Dia ingin bangkit dan melawan, namun aura mengerikan dari Mbah Marni membuat dia tak mampu bangkit. Sejurus kemudian dari depan rumah besar itu muncullah sesosok kakek tua memakai peci hitam dan baju hitam. Rambutnya tipis memutih, muncul di sela-sela peci hitamnya. Wajah kakek tua itu penuh keriput dengan jenggot dan kumis menghiasi wajahnya. Kakek tua itu segera melesat masuk ke dalam rumah tanpa mengucap salam. Seolah ditahu apa yang telah terjadi di rumah itu. Dia langsung mendekap tubuh Mbah Marni, mengusap wajahnya dengan telapak tangannya, lalu membisikkan sesuatu di telinga Mbah Marni. Sudah Kanjeng Ratu, kembalikan Sukma Marni, aku janji akan menyelesaikan masalah ini, ucap kakek itu pelan di telinga Mbah Marni. Janji, aku nagih janjimu, teriak Mbah Marni yang kini sudah tak nampak seperti yang biasa dikenal oleh keluarganya. Kakek itu masih meletakkan telapak tangannya di wajah Mbah Marni. Mulutnya bergetar cepat mengucap mantra-mantra. Kiai Sarno membantu dengan ikut memegang kaki Mbah Marni sembari mengucap doa. Mbah Marni masih meronta dan hampir menghempaskan kedua orang lelaki itu. Kakek tua masih terus mencoba menenangkan Mbah Marni. Terlihat keringat mulai membasahi keningnya.
Jenggot dan kumisnya naik turun seiring bibirnya semakin cepat mengucap doa dan mantra. Lalu perlahan wajah Mbah Marni mulai tenang, sorot matanya tak lagi tajam. Kemudian Mbah Marni mulai terdiam dan kembali terbaring kaku seperti semula. Itulah part 1 dari kisah rahasia Mbah Marni. Penasaran kan kelanjutannya bagaimana? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di part selanjutnya.